Aduh, aku nggak cocok deh pakai baju ini. Yang tadi juga nggak cocok. Hah? Kenapa? Bagus kok. Gak apa-apa sih. Loh, gimana sih? Kita tuh nggak boleh minder tahu. Kita tuh harus selalu percaya diri. Oh, gini. Gimana? Kau mau tahu nggak caranya supaya percaya diri yang benar? Mau. Mau. Voltigers juga pasti mau kan? Oke, kita ikuti ibadahnya sampai selesai ya kalau gitu. Nah, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita doa dulu, oke? Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, dan berkati supaya kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dan dapat belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, let's praise Jesus! Haleluya! Let's praise Jesus! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajar namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready? Ngalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Hey 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 hey. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, sukan ajar namanya. Coba bisa angkat kedua tangan seperti ini. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Soal bisa tepuk tangan seperti ini. Kau yang layak ditinggikan, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Oh 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 siap-siap melompat buat Tuhan. Ha! Sama-sama kita katakan, Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Siap-siap. 1, 2, 3. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban
Let's dance together, okay? One, two, three. My heart comes alive again. And all of your love, and all of your love. My breath is belong to you. In every part, in every part. I won't pass this moment by. No, I just want to praise you because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa. Say you have filled me with your joy over again and over again. I give every part of me. I'm giving it all, giving it all. I won't pass this moment by. Oh, I just want to praise you because of you. My heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa. Feel it rise in my soul. Get my praise up, give my all. Go and get ready. Are you ready? Kita dance bareng-bareng ya. Makes me want to dance. Sambil lompat, jump, 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 jump. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive. My heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Whoa, my heart is alive. Whoa, my heart is alive. Whoa, say, my heart is alive. My heart
dimanapun kalian berada, Tuhan hadir di tempat itu. Dan bisa taruh kedua tangan di dada seperti ini. Tutup mata dan nikmati. Nikmati dan nikmati. Thank you Tuhan. Engkau terindah, termahal, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sama-sama kita angkat kedua tangan seperti ini. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu yang indah buat hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu buat setiap kami. Bagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, dan berikan hikmat supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Voltagers, Kak Vika mau tanya nih sama kalian, siapa di antara setiap kalian berani berkata this is me atau ini aku ketika mungkin mama, papa atau bahkan mungkin guru kamu atau kakak-kakak di Eagle Kids ketika CG meminta kamu melakukan sesuatu. Contohnya ketika saat CG nih, kakak Eagle Kids kamu bertanya siapa yang mau pimpin doa, ada nggak di antara kalian yang langsung berkata, aku kak. Atau bahkan ada yang menjadi anak yang, jangan aku, malu-malu. Nah, pernah nggak sih di antara kalian itu mengikuti lomba menyanyi atau menari, atau bahkan mungkin lomba cerdas cermat di sekolah kalian? Saat kalian belum naik ke atas panggung, ada rasa deg-degan bukan? Ada rasa mungkin, nanti aku bisa nggak ya? Tapi ketika kalian sudah berada di atas panggung, tiba-tiba kalian tampil dengan keren, tampil dengan wah. Nah, ini tuh yang dinamakan dengan tampil percaya diri. Hari ini kita mau belajar ya, ketika kita berkata ini aku, itu bukan karena kesombongan, tapi karena memiliki percaya diri yang benar di hadapan Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan itu perlu memiliki rasa percaya diri. Percaya diri itu penting. Percaya diri membuat kita dapat melakukan karena kita yakin bisa melakukannya. Bagaimana jadinya kalau setiap kita itu gak punya rasa percaya diri? Mungkin ketika guru kamu memintamu untuk presentasi di kelas, kamu merasa gak bisa karena kamu minder. Kamu merasa gak mampu, temanmu lebih hebat, sehingga presentasimu di kelas tidak berjalan dengan baik. Kita tahu ya cerita tentang Musa. Ya, Musa ini salah satu tokoh Alkitab yang juga ditemukan rasa percaya dirinya itu gak ada.
Ingat ya, ketika Tuhan memanggil Musa dan mengutusnya untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa menolak. Musa sempat merasa bahwa dirinya itu tidak cakap berkata-kata. Dia merasa kakaknya yang bisa lebih dipakai sama Tuhan. Tapi bisa gak sih kita membayangkan ketika Musa menolak panggilan Tuhan, kira-kira masih gak sih nama Musa itu tertulis di dalam Alkitab? Ketika Musa yang tadinya tidak percaya diri disadarkan sama Tuhan bahwa Tuhan itu punya janji yang besar kepada setiap orang-orang yang percaya, akhirnya dia itu menjadi seorang pribadi yang percaya diri. Musa mengerjakan perintah Tuhan. Disinilah akhirnya kita tahu bahwa Musa bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Musa bisa membelah lautan. Bahkan Musa juga yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Percaya diri itu harus dibangun dan dilatih. Kita harus contoh Musa. Rasa percaya diri kita itu harus datangnya dari Tuhan. Ketika kita tahu siapa kita di mata Tuhan, cara pandang kita terhadap diri kita itu akan berubah. Kita mau lihat yuk, tertulis di Yesaya 43 ayat 4a. Firman Tuhan berkata seperti ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Kak Vika ulang sekali lagi ya. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Di mata Tuhan kita itu berharga, mulia dan sangat dikasihi. Apalagi yang akan membuat kita itu tidak percaya. We are precious. Setiap kita itu semuanya berharga. Kata berharga itu berasal dari kata sifat yang artinya mahal, sangat besar nilainya dan bahkan sangat disayang. Seperti itulah kita di mata Tuhan, jati diri kita di mata Tuhan. Setiap kita berharga, tidak peduli apapun kekurangan kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan melihat kita itu berharga, kita itu gak boleh merasa diri kita paling rendah dari orang lain. Kita belajar ya hari ini, kita mau tarik kesimpulannya. Siapa kita menurut kita sendiri itu mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak dan juga mengambil sebuah keputusan. Contohnya nih, ketika kamu itu tahu kalau kamu itu bisa bermain alat musik. Mungkin kamu gak jago, tapi kamu bisa. Tapi karena kamu merasa bahwa teman kamu yang lain itu lebih jago, lebih bisa, sehingga ketika mungkin kakak kamu di gereja berkata, ayo ikut pelayanan, kamu menolaknya. Padahal tadi dikatakan kita harus memiliki rasa percaya diri, harus dilatih, dikembangkan. Atau bahkan mungkin ketika kalian pernah melakukan kesalahan, kalian gak berani lagi untuk mencoba. Kak Vika mau kasih kesaksian. Dulu Kak Vika juga pernah ngelakuin kesalahan. Tapi kesalahan yang memang Kak Vika gak ngerti dan Kak Vika kemudian gak mau belajar karena trauma. Kak Vika itu dari kecil suka sekali bernyanyi. Tapi Kak Vika gak tahu kalau Kak Vika itu gak bisa tembak nada. Ya udah, waktu ditanya siapa yang mau nyanyi? Namanya anak kecil kan. Hari itu Kak Vika punya rasa percaya diri. Kak Vika angkat tangan, aku. Gitu kan, waktu Kak Vika maju, Kak Vika mulai nyanyi, belum juga selesai, tiba-tiba kakaknya bilang gini sama Kak Vika, udah duduk aja, fales. Wah, itu langsung nancep di hatinya Kak Vika. Merasa trauma, merasa gagal, merasa bahwa oh aku itu memang gak pandai bernyanyi. Harusnya kita gak boleh seperti itu ya, kita harus mencobanya lagi dulu, belajar dulu, latih dulu. Sampai singkat ceritanya, tiba-tiba leadernya Kak Vika itu tunjuk Kak Vika untuk jadi seorang worship leader. Nah, karena pernah ada pengalaman itu, Kak Vika merasa tidak percaya diri. Kak Vika takut, bahkan ketika latihan tuh, ini
Kak Vika itu sampai nangis, gak cuman hanya karena gara-gara ketika lagi latihan ambil nada, pemusiknya itu yang main keyboard alisnya naik satu. Kak Vika merasa bahwa tertuduh, wah iya kamu fales, kamu gak bisa. Dan itu sebenarnya gak boleh. Tapi Kak Vika bersyukur leader Kak Vika itu gak pernah menyerah. Demikian juga Tuhan, terlebih Tuhan kalau leader kita aja gak pernah menyerah, demikian juga Tuhan gak pernah menyerah. Dalam hidupnya Kak Vika, dalam hidupnya adik-adik juga yang ada di rumah. Tuhan gak pernah nyerah. Kita sebagai manusia, kita berusaha dan mencoba lagi. Akhirnya Kak Vika putuskan, oke, aku mau latihan. Sekalipun sampai hari ini pun Kak Vika belum begitu bisa menembak nada dengan benar. Tapi paling enggak Kak Vika sudah memiliki rasa percaya diri. Sehingga ketika Kak Vika ditunjuk, ayo kamu pimpin pujian ya. Ya, Kak Vika nurut. Sehingga Tuhan bisa memakai Kak Vika. Seperti itu. Setiap kita itu pasti punya talenta dari Tuhan, betul ya? Entah itu kecerdasan, kamu itu bertalenta pandai bermain musik, kamu talentanya di bidang olahraga, atau mungkin hal yang lain. Kalau kita itu selalu membandingkan diri kita sama orang lain, kita itu akan mudah merasa minder. Ketika kita merasa minder untuk diri kita sendiri, maka sia-sialah talenta yang Tuhan kasih di hidup kita. Seperti peribahasa, kalian pasti tahu peribahasa ini. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Artinya apa yang dimiliki orang lain itu lebih indah dibanding apa yang kita miliki. Padahal kita tahu tadi ya di Yesaya 43 dikatakan bahwa kita itu berharga, mulia dan dikasihi Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu unik. Menciptakan kita itu spesial. Semua orang itu berbeda. Semua orang itu punya sesuatu yang spesial di dalam dirinya. Itu yang Tuhan lihat di dalam diri kita. So, berhenti melihat apa yang menjadi kelebihan orang lain. Tapi carilah apa yang menjadi kelebihan kita. Latih dan kembangkan itu. Supaya hidup kita itu bisa memuliakan Tuhan juga. Misalnya kalau kamu tahu kamu punya suara yang bagus, suara yang merdu. Kamu bisa latih dan kembangkan dengan cara latihan vokal. Ikut les vokal, ikut paduan suara. Atau bahkan mungkin kamu bisa mengikuti lomba-lomba tarik suara. Gunakan kelebihan kita itu untuk bisa juga menolong orang lain. Percayalah, waktu kita itu melakukan hal yang baik untuk orang lain, kepercayaan diri kita itu juga muncul. Kalau tadi kita belajar dari Musa, kita mau lihat nih salah satu tokoh di Alkitab juga. Buka ya di Hakim-Hakim 6. Judulnya dikatakan Gideon diangkat menjadi hakim. Kita mau belajar dari salah satu tokoh yang namanya Gideon. Gideon ini sama seperti Musa. Dia juga memiliki rasa tidak percaya diri di dalam dirinya. Tapi kita mau lihat dulu nih situasinya. Ya, setelah Yosua meninggal, nanti kalian juga bisa baca di rumah ya. Setelah Yosua meninggal, orang-orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka membuat patung Baal, kemudian mereka sembah. Itu membuat Tuhan marah. Sehingga menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan orang Midian. Di sini situasinya adalah yang pertama, orang-orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua, situasinya pada saat Gideon ada itu adalah bangsanya itu ditindas oleh musuh. Betul ya? Kita mau coba dong baca di ayat ke-11. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kita baca nih sekali lagi nih ya. Sedang Gideon, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Ada sesuatu yang aneh kan? Dalam ayat ini menunjukkan sisi Gideon yang tidak percaya diri. Gideon takut, dikatakan agar tersembunyi dari orang-orang Midian.
Menunjukkan Gideon itu gak berani berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Dia sendiri takut. Tapi kenyataannya di sini kita mau lihat ya di ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dikatakan sama Tuhan. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan di sini itu Tuhan sendiri adik-adik. Bukan malaikat seperti yang bertemu dengan Ibu Yesus yaitu Maria. Tapi Tuhan sendiri yang bertemu kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Artinya Tuhan memilih Gideon. Sebenarnya kalau kita lihat situasinya itu wajar ya. Gideon itu mengalami hal yang tidak percaya diri dalam dirinya. Karena dia juga melihat bahwa dirinya itu adalah suku terkecil dari bangsanya, yaitu Manasye. Bahkan dia juga adalah anak terkecil di dalam keluarganya. Tapi hari itu Tuhan meyakinkan Gideon bahwa Gideon itu dipilih sama Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ingat loh, di sini Tuhan yang memilih Gideon. Bahkan ketika Gideon meminta tanda, Tuhan juga memberikannya. Dan benar ya, kita tahu kisahnya bahwa Gideon yang menjadi pahlawan menyelamatkan orang Israel dari bangsa Midian. Nah, dari cerita ini kita mau sama-sama belajar untuk dua hal yang kita perlu tahu supaya kita itu punya percaya diri yang benar. Yang pertama, kita tahu ya, yang pertama adalah Tuhan menyertai. Tuhan itu menyertai setiap kita. Kita tahu tadi firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita itu berharga dan mulia dan kita dikasihi. Kita istimewa. Oleh karena itu Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Karena kita dikasihi. Karena kita berharga buat Tuhan. Seperti Gideon yang disertai Tuhan, demikian juga Tuhan mau dan rindu menyertai setiap kita semuanya. Nah, tapi ketika kita tahu nih, misal kita sudah tahu talenta kita, kita kembangkan talenta kita misal bisa bermain alat musik, kita pandai dalam hal itu. Tapi kita tahu nih, teman kita nggak jago dalam hal bermain musik. Kita nggak bisa berkata bahwa, wah kamu itu nggak disertai sama Tuhan. Enggak, karena Tuhan menciptakan kita unik, setiap kita itu punya kelebihan masing-masing. Kalau Tuhan menyertaimu dalam hal bermusik, mungkin Tuhan menyertai temanmu dalam talenta yang lain. Mungkin dalam hal tarik suara, atau bahkan mungkin dalam bidang olahraga. Jadi ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, kita bisa percaya diri, kita punya kepercayaan diri, itu bukan dengan kesombongan kita. Tapi karena kita sadar Tuhan yang sudah memilih kita, Tuhan yang mengasihi kita. Ada rencana Tuhan buat kita. Ya, setiap kita itu Tuhan taruh rencananya masing-masing. Buat A, buat B, buat C. Tuhan menaruh rencana dalam setiap kehidupan setiap kita, tidak ada yang tidak. Karena hidup kita itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terus gimana caranya supaya kita itu juga disertai Tuhan? Perjuangkan apa yang benar. Gimana memperjuangkan apa yang benar itu? Kak Vika kasih contoh ya. Misalnya nih, ketika kalian akan ada lomba. Gitu ya, lomba musik misalnya, kalian jago bermain musik kemudian ada lomba dan kamu akan mengikuti perlombaan itu. Terus tiba-tiba teman kamu itu di jam istirahat bilang sama kamu, nanti ikutan kita yuk pergi jalan-jalan ke mall. Kamu ada rasa ingin, tapi kamu inget lomba kamu. Terus kamu bilang sama teman kamu, tapi aku sebentar lagi ada lomba seminggu ke depan. Gimana kalau nanti aja? Tapi kamu takut kalau kamu itu kehilangan temanmu. Atau kamu takut temanmu itu akhirnya gak mau temenan lagi sama kamu.
Sehingga yang kamu lakukan adalah apa? Kamu telepon mama, kamu bilang sama mama, "Mah, nanti pulang sekolah ternyata aku ada pelajaran tambahan di sekolah. Jadi aku gak bisa ikut les musikku." Karena alasanmu itu pelajaran tambahan, mamamu mengiyakan. Itu artinya kamu sudah berbohong. Sedangkan dikatakan supaya kita itu disertai Tuhan, perjuangkan apa yang benar. Kalau temanmu adalah teman yang baik, teman yang support kamu dalam hal apapun di hidup kamu, apalagi sesuatu yang baik, harusnya kamu ketika berkata, "Minggu depan aja ya selesai aku lomba, nanti kalian juga datang ke lombaku." Maka teman kamu juga akan, "Oke, kita jalan-jalannya selesai kamu lomba." Jadi jangan takut ya, perjuangkan apa yang benar. Oke? Nah, ada hal-hal dasar benar dan penting nih yang untuk bisa kita lakukan, yaitu kejujuran, kerajinan, dan tidak egois. Oke? Yang kedua, untuk kita tahu supaya kita itu punya rasa percaya diri yang benar. Kalau tadi yang pertama Tuhan menyertai, yang kedua Tuhan yang menentukan kita ini itu siapa. Jadi kalau Tuhan yang menentukan kita siapa, kita itu jangan dengar apa kata orang. Karena perkataan orang itu bisa berubah-ubah. Bahkan bukan menurut pendapat kita sendiri, perasaan kita itu loh juga bisa berubah-ubah. So, apa yang harus bisa kita dengarkan? Kita bisa mendengarkan apa kata firman Tuhan. Bukan dengan apa kata orang lain. Atau bahkan mungkin perasaan kita sendiri. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa kita itu berharga, mulia dan juga sangat dikasihi, itu adalah status kita yang sebenarnya dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengubahnya. Sekali lagi ya, kalau Tuhan sudah berkata bahwa kamu itu berharga, kamu itu mulia, dan kamu itu dikasihi, itu status kita. Jadi tidak ada satu orang pun yang dapat mengubahnya. Jadi kalau Tuhan berkata bahwa kita itu berani, maka kita berani. Dan percaya dirilah, bangun yuk rasa percaya diri kita yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan kesombongan, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan Tuhan yang sudah menentukan siapa kita sebenarnya. Oke, kita mau sama-sama buka ya di Kolose 3 ayat 12. Dikatakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan juga kesabaran." Firman Tuhan hari ini begitu jelas mengatakan kepada kita ya, setiap kita yang dipilih dan dikasihi Tuhan, kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan juga kesabaran. Ini artinya kita ketika punya percaya diri itu bukan dengan kesombongan, tapi kita tahu, kita yakin kita itu dipilih Tuhan dan kita juga tahu Tuhanlah yang menentukan kehidupan kita. Kalian boleh tutup Alkitabnya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Engkau sudah mengingatkan siapa kami sebenarnya, siapa diri kami di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kami itu begitu berharga, mulia, dan kami itu begitu dikasihi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat cintamu yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya setiap anak-anak ini terus tumbuh menjadi anak-anak yang punya rasa percaya diri yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan kesombongan mereka, tapi karena mereka tahu, karena mereka disertai oleh Tuhan dan juga karena Tuhan yang menentukan siapa mereka sesungguhnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, materaikan firman ini di dalam hati setiap anak-anak yang ada. Tuhan, hari ini juga aku memberkati setiap adik-adik yang ada, memberkati keluarga mereka, papa mama mereka, usaha pekerjaan apapun yang kedua orang tua mereka lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Nah, sekarang aku ngerti kalau minder itu nggak boleh dan kita harus percaya diri. Bener banget Jul. Nah Voltagers kita juga nggak boleh minder ya. Kita harus selalu punya kepercayaan diri yang sehat. Nah kak, tapi kita habis gini mau udahan nih. Iya nih sayang banget, tapi nggak apa-apa karena kita akan masih ketemu di CG. Juga kita akan ketemu lagi di Voltage minggu depan. Jadi pastikan kalian ikut ibadah minggu depan ya. See you and God bless you. Bye-bye.